mewah, janda muda tersebut sangat angkuh dan tidak mau membantu tetangganya yang hidupnya miskin. Bahkan siapa saja yang datang ke rumahnya untuk meminta bantuan pun diusirnya secara kasar. Karena sikapnya yang pelit, maka warga desa memanggilnya dengan sebutan Baginda. Baginda Endit artinya adalah orang kaya yang pelit. Baginda Endit melanjutkan pekerjaan mendiang suaminya sebagai rentenir. Baginda Endit meminjamkan uang dengan jumlah bunga yang besar dan dalam waktu pelunasan yang singkat. Banyak warga desa yang tidak mampu membayar hutangnya akibat sawah atau ladangnya disita oleh Baginda Endit. Warga desa sangat takut dengan Baginda Endit karena dia memiliki anak buah yang sangat kejam. Akhirnya karena terjerat hutang, warga desa tidak mampu membayar dan sawah atau ladangnya diserahkan kepada Baginda. Banyak warga desa yang jatuh miskin karena tidak lagi memiliki lahan pertanian untuk mereka, maka mata pencaharian untuk keluarganya. Warga desa terpaksa harus bekerja di sawah yang sudah menjadi milik Baginda. Mereka terpaksa bekerja dengan jumlah gaji yang sangat sedikit dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setiap hari Baginda Endit tidak lupa selalu menghitung jumlah kekayaannya yang semakin meningkat. Pada suatu hari Baginda Endit sedang berkaca sambil memegang kalungnya yang dipakai. Tiba-tiba terdengar suara pintu rumah yang diketuk. Ternyata yang mengetuk pintu rumah Baginda Endit adalah seorang perempuan tua yang menggendong bayinya yang sambil menangis. Maafkan saya Baginda, bayi saya kelaparan. Bisakah Baginda memberi sedikit nasi untuk bayi saya? Perempuan tua tidak tahu diri. Kalau tidak bisa memberi makan, ya jangan punya anak. Sudah, sana pergi dari hadapanku. Setelah dibantah oleh Baginda Endit, bayi tersebut menangis dengan keras. Baginda Endit kemudian masuk ke dalam rumah, membuat perempuan tua tersebut merasa sedih. Baginda Endit mengambil makanan ke dalam rumah. Ternyata bukan makanan yang dibawa oleh Baginda Endit. Dengan tega, dia menyiram perempuan tua tersebut dengan seember air. Sungguh sedih hati perempuan tua tersebut. Dia pun pergi meninggalkan rumah Baginda Endit. Sedangkan bayi yang digendongnya menangis semakin kencang karena kelaparan dan kedih. Pada musim kemarau, desa tersebut mengalami kekeringan, sungai-sungai menjadi dangkal dan kesulitan air. Warga desa tersebut datang ke rumah Baginda Endit untuk meminta air. Kebetulan sumur Baginda Endit airnya masih melimpah. Baginda, air sungai mengering. Kami kesulitan mendapatkan air. Jika Baginda sudi menolong, berilah kami air dari sumur Baginda. Enak saja. Itu sumurku. Airnya hanya untukku. Kalau kalian butuh air, cari saja di tempat lain. Pergi kalian. Lagi-lagi Baginda Endit tidak mau memberi bantuan kepada warga desa lainnya. Meskipun yang diminta hanya beberapa ember air saja dari sumurnya. Tidak lama setelah kepergian warga desa, ada seorang lelaki tua membawa tongkat datang ke rumah Baginda Endit. Lelaki tua, mau apa kau datang sini? Baginda, hamba kehausan. Jadilah hamba seteguk air. Hamba sudah meminta air kepada warga desa lainnya, tetapi mereka tidak memiliki air sedikit pun. Bukannya memberikan air kepada warga desa, Baginda Endit malah merebut tongkat milik lelaki tua tersebut. Dengan kejam, Baginda Endit memukuli lelaki tua tersebut.
kakek tua yang malang jatuh tersungkur ke tanah. Setelah memukuli lelaki tua tersebut, Baginda Endit melempar tongkat ke samping lelaki tua tersebut yang masih tersungkur di tanah. Aku tidak punya air untukmu. Sudah, sana pergi, atau aku bisa bertindak lebih kejam. Lelaki tua yang malang tersebut berhasil meraih tongkatnya dan berusaha berdiri. Tubuhnya yang renta dan penuh dengan luka akibat pukulan Baginda Endit. Akhirnya kakek tua tersebut berhasil berdiri. Kamu manusia yang kikir dan sombong. Kamu akan merasakan pembalasannya yang sangat setimpal. Hei, lelaki tua! Ini peringatan terakhirku. Segera ia dari hadapanku. Sudah kubilang, segera pergi. Hei, air apa ini? Hei, kenapa bisa keluar air dari bekas tongkatmu? Hei, engkau seorang penyihir. Air yang keluar semakin deras. Saking derasnya sudah separuh rumah Baginda Endit yang tenggelam. Sedangkan kakek tua dan tongkatnya hilang begitu saja dan tak berbekas. Tolong! Tolong! Tolong selamatkan aku! Akan kuberi perhiasan siapa saja yang menolongku. Tolong! Air yang telah menenggelamkan rumah Baginda Endit, tetapi tidak ada satupun yang datang menolongnya. Ternyata tidak hanya rumah Baginda Endit saja yang tenggelam, tetapi juga seluruh desa. Para warga desa sibuk menyelamatkan diri dan akhirnya bisa selamat. Mereka menyaksikan desa mereka yang telah berubah menjadi genangan air yang menenggelamkan Baginda Endit dan seluruh harta kekayaannya. Akhirnya genangan air yang sangat besar dan dalam itu diberi nama Danau Situ Bagendit. Sekarang Danau Situ Bagendit menjadi salah satu tujuan wisata di Kota Garut dan di sekitarnya. Pesan moral yang dipetik dalam cerita tersebut adalah janganlah menjadi seorang yang kikir dan sombong akan karena harta. Keserakahan pada harta akan mencelakakan diri kita. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum